Lantas pertanyaannya, pemirsa, mengapa Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus Harun Masiku berjalan selama 5 tahun? Akankah Megawati Soekarno Putri turun tangan? Dan untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Alphonse Kurnia Palma, kemudian mantan penyidik senior KPK yang bergabung bersama kami di studio, Muhammad Praswat Nugraha, dan juga pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat petang semuanya. Kita pertama menuju ke Mas Pras terlebih dahulu. Ya, Mas Pras, kalau kita lihat ini kenapa kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka ini setelah kasus Harun Masiku berjalan selama kurang lebih hampir 5 tahun? Ya, jadi secara kronologis, Mbak, ini kan proses operasi tangkap tangannya tanggal 8 Januari 2020. Dan hari ini memang betul secara runut waktunya memang sudah hampir 5 tahun. Nah, jadi ada perkembangan kemarin tanggal 18 Desember 2024, itu ada laporan pengembangan penyidikan yang tentu saja disusun oleh teman-teman tim penyidik atas perkembangan dan penemuan alat-alat bukti baru, baik elektronik maupun alat bukti dokumen dan lain-lain, maupun kesaksian ya. Kemarin kan sudah disusun secara kronologis, konstruksinya apa saja, Pak Ketua juga, Pak Setio sudah menyampaikan kepada publik bagaimana kemudian KPK sudah menemukan alat bukti A, B, C, J, dan lain-lain itu sudah secara kronologis dan runut. Jadi tanggal 20 ada ekspos perkara, itu ekspos perkara yang pertama dari pimpinan yang baru, periode yang baru. Lalu kemudian tanggal 23 Desember ada sprindik dengan 153, itu kalau nggak salah 153 perindiknya. Lalu kemudian tanggal 24 dikirimlah SPDP. Nah, SPDP ini yang kemudian beredar. SPDP ini surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Which is itu adalah kewajiban KPK setiap tersangka atau keluarga tersangka terkait proses penyidikan, bila mana dia kemudian naik statusnya menjadi tersangka, itu wajib diberitahukan. Jadi tidak boleh diam-diam kita menetapkan tersangka, terutama terhadap dirinya. Jadi ini terkait dengan hak asasi manusia, dia wajib untuk diberitahu sehingga bisa memberikan kesempatan untuk dirinya untuk melakukan pembelaan diri, menyampaikan alat bukti tambahan, atau misalnya bisa menyampaikan alibi dan lain-lain gitu, Mbak. Jadi konstruksi hukum pidananya seperti itu. Nah, hari ini kenapa kok setelah 5 tahun, saya belum membaca nih surat laporan pengembangan penyidikannya seperti apa, LPP-nya itu apa, Mbak. Jadi kita di dalam saat melakukan penyidikan itu sudah biasa. Jadi ada Lapbang Dik, ada Lapbang Tut. Jadi ada laporan pengembangan penyidikan, itu kami yang menyusun, penyidik-penyidik dulu. Ada Lapbang Tut itu dari nanti bergelarnya sidang penuntutan, itu nanti jaksa penuntut umum kami, KPK, itu akan menyusun laporan perkembangan penuntutan untuk menetapkan tersangka baru. Nah, yang harus kita garis bawahi juga, Pak Hasto ini ditetapkan tersangkanya pasal 5, artinya pemberi. Jadi mestinya konstruksinya dia bersama-sama saat itu memberi kepada Pak Wahyu sebagai penyelenggara negara dari KPU bersama-sama dengan Pak Harun Masiku, begitu. Nah, menurut penuturan dari mantan penyidik senior KPK juga, Novel Baswedan juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya Hasto Kristianto ini sempat diusulkan sebagai tersangka pada tahun 2020. Mengapa pada saat itu tidak ditetapkan dan justru ditetapkan 5 tahun kemudian yang sebenarnya tidak ada apa-apa dalam kurun waktu tersebut? Apakah karena ada kepergantian pimpinan dari KPK itu juga mempengaruhi? Saya pikir kita sudah menunggu ini lama ya, memecah kebuntuan ini secara 5 tahun. Jadi dari tim saya tergabung dalam proses pengejaran Harun Masiku. Proses sidiknya sendiri, ada tim khususnya sendiri, ada satgas sidiknya sendiri, dan satgas OTT-nya juga sendiri. Jadi ini ada 3 satgas tidak-tidaknya, Mbak, yang bergerak dengan berbeda-beda. Sistem di KPK memang didesain seperti itu, Mbak, agar kalau misalnya ada satu satgas yang masuk angin, 2 satgas lainnya tidak. Jadi misalnya, jadi Satgas OTT, Satgas Sidik, sama Satgas DPO-nya itu berbeda-beda. Kebetulan saya masuk dalam Satgas Pengejaran DPO, jadi mungkin saya bisa menjelaskan dari A sampai Z terkait proses pencarian Harun Masiku. Namun kalau untuk proses LPP-nya itu memang mestinya Satgas Penyidikannya ya, Mas Rosa dan kawan-kawan yang bisa menjelaskan
seperti apa proses perjalanan ini dan bagaimana kemudian alat-alat bukti tambahan itu ditemukan. Oke, Jadi, baik, kita menuju ke Bang Alphonse. Bang Alphonse, kalau dari kuasa hukum Mas Hasto ini melihatnya seperti apa? Penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristianto dilakukan 5 tahun ya setelah kasus ini bergulir. Ya, terima kasih. Nah, pertama-tama negara kita kan negara hukum ya. Nah, di situ segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu berbasiskan pada hukum. Nah, itu tidak terkecuali harus dilakukan oleh KPK itu sendiri. Nah, dalam konteks penentuan adanya dugaan tindak pidana dan penetapan seorang tersangka, itu kan memang harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat, gitu kan. Nah, kalau misalnya saya itu membahasakan menjadi beyond reasonable doubt, itu kan dikatakan sebagai ambang batas keraguan untuk menetapkan seseorang atau menetapkan suatu peristiwa ada dugaan tindak pidana atau tidak. Gitu. Nah, dalam konteks ini kan dikatakan tadi bahwa apakah memang sudah ada alat bukti yang kuat yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu merupakan dugaan tindak pidana dan klien kami merupakan orang yang melakukan itu, gitu. Ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya kan alat-alat bukti itu yang harus diuji. Apakah memang benar? Misal contohnya ada bukti elektronik yang pernah disita ya tanpa adanya dasar hukum, itu bisa dikatakan sebagai suatu alat bukti, gitu. Karena ini kan terkait dengan adanya suatu prinsip dasar sesuatu hal yang melawan hukum itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Itu yang pertama, gitu kan. Dan kemudian yang kedua, ini terkait dengan apakah memang keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi ini memang merujuk atau merefer langsung kepada klien kami. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sih sebenarnya, gitu kan. Sehingga dinyatakan di situ ada dua hal yang dinyatakan ada peristiwa dugaan tindak pidana, yaitu pertama menghambat penyidikan dan kemudian kedua itu melakukan bersama-sama melakukan penyuapan, begitu. Nah, ini menjadi penting karena apabila di situ masih di bawah ambang batas keraguan, nah ini dipertanyakan apakah memang itu bisa dikatakan suatu proses hukum yang proper, begitu. Nah, karena begini, saya juga baca di beberapa media bahwa pada saat ini penyidik juga masih berusaha masih menambah alat bukti yang lain, gitu. Nah, jadi begini semakin menguatkan bahwa ini memang dipaksakan, gitu. Nah, oleh sebab itu makanya agak sulit bagi kami untuk mengkiri bahwa di sini ada dimensi-dimensi politik terkait dengan ini. Jadi kita mengukurnya bukan dari realitas politik, gitu ya, tetapi berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada pada saat ini. Apakah itu dikualifikasi sebagai barang bukti atau dikualifikasi memang sudah menjadi alat bukti, begitu. Nah, ini yang menurut kami menjadi suatu pertanyaan mendasar, gitu kan. Apakah memang ini merupakan suatu proses penyidikan yang proper, gitu. Di samping di sini kami melihat prosesnya begitu cepat, gitu kan. Kalau dikatakan tadi kan LPP-nya itu tanggal 18 Desember 2024 ya. Dan kemudian surat perintah penyidikannya itu tanggal 23 dan sampainya kepada Bang Alphonse, klien kami itu tanggal 24. Gitu. Iya, maaf, saya potong sebentar. Bang Alphonse, tadi Bang Alphonse menyampaikan bahwa ada dimensi politik dalam konstruksi kasus ini. Saya tanyakan ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir juga melihat seperti itu? Ada unsur politis di balik penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristianto? Prof. Muzakir? Ya, kalau saya berpendapat bahwa Pak Hasto itu memang politikus ya. Kalau politikus itu mau disodok dimensi politiknya, ya ada hubungan dengan politik, gitu. Tapi kalau dia diproses disebabkan karena tindak pidana terhadap perbuatan yang dilakukan sendiri, ya tidak hubungan dengan politik, ya mungkin saya bisa mengatakan bahwa itu adalah murni sebagai tindak pidana, ya. Jadi tergantung nanti dimensinya mau kemana ini proses-proses itu. Yang paling penting saya ingin sampaikan begini, memang background dari perkara yang dipermasalahkan tadi itu adalah urusan politik ya, terkait dengan masalah pemilu. Ya. Jadi kalau pemilu ini, kalau kasus yang sedang dibahas ini adalah melibatkan satu namanya Harun Masihu, yang kedua melibatkan namanya partai politik PDIP,
yang ketiga melibatkan KPK karena dia menangkap, tadi disebutkan dia menangkap tertangkap tangan proses pemberian suap atau penyuapan itu. Dan yang ketiga adalah KPU. Nah, yang ini menjadi masalah adalah Hasto ini konteksnya apa? Apakah dia konteks politiknya itu atau konteks dia adalah hubungannya dengan KPU menyuap? Saya jujur aja sampai hari ini teman-teman penyidik belum mengungkapkan secara ringkas tentang dia itu buktinya apa kalau untuk menetapkan dia sebagai tersangka itu apa gitu. Apakah larinya Harun Masihu atau tadi disinggung-singgung terkait dengan penghalangan penyidikan? Saya kira sampai hari ini saya belum memperoleh informasi yang valid. Ya mudah-mudahan nanti melalui diskusi ini kita bisa memperoleh informasi yang valid ya. Karena penting itu menurut saya supaya kami juga tidak terombang-ambing politik atau bukan begitu. Teori saya mengatakan hukum steril dari politik gitu. Tapi kalau tiba-tiba saya menemukan kasus sekarang itu ada politik, ya saya akan tegaskan kembali memang itu tidak boleh begitu. Oke, jadi yang dipertanyakan adalah soal alat bukti apa yang kemudian menguatkan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita akan bahas ya bersama dengan Mas Pras mengenai bagaimana sih prosedur untuk penetapan status tersangka terhadap seseorang. Tapi jawabannya nanti, Mas Pras, kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.